Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintar Rejani Telambanua dengan NIM 19006108. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman semua mengenai edukasi konseling pranikah, di mana dosen bimbingan saya pada mata kuliah konseling pranikah ini adalah Bu Dr. Nur Farhana, SPD MPD Kons. Materi informasi yang akan saya sampaikan adalah mengenai persiapan pernikahan. Sebelum kita memutuskan untuk menikah, ada 3 hal penting yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan fisik. Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya, seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menikah, hendaknya memeriksa diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini. Sehingga, setelah menikah diharapkan, kedua pasangan mampu melaksanakan fungsinya sebagai pasangan suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Menurut WHO, tentang persiapan pernikahan secara fisik terbagi 2. Yang pertama, usia ideal menurut kesehatan dan juga program KB meliputi usia antara 20 sampai 25 tahun bagi wanita. Dan usia 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Idealnya usia pria lebih daripada usia wanita. Yang kedua, kondisi fisik ketika calon pasangan suami istri hendak berumah tangga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Yang dimaksud kesehatan fisik di sini adalah tidak mengidap penyakit menular dan keturunan. Persiapan kedua yang perlu kita laksanakan adalah persiapan psikis. Persiapan psikis terbagi 2. Yang pertama, kepribadian. Aspek kepribadian sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan keseluruhan afeksional sebagai unsur penting dalam rumah tangga. Kenyataannya, tidak ada orang yang memiliki kepribadian ideal yang sempurna. Tetapi paling tidak, masing-masing pasangan bisa saling memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan akan bisa saling mengisi dan melengkapi. Bagian kedua dari kesiapan psikis adalah pendidikan. Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Laki-laki dituntut memiliki kemampuan berpikir yang cukup baik, dan alangkah lebih baiknya lagi apabila tingkat kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, terlebih lagi kecerdasan spiritual, atau dalam hal ini tingkat pemahaman terhadap agama, laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Umumnya, taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sebaliknya. Walaupun hal ini terjadi, hendaknya kedua pasangan memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi. Karena walau bagaimanapun, laki-laki adalah orang yang kelak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak yang nantinya akan banyak mengambil keputusan penting dalam keluarganya. Persiapan ketiga yang perlu kita laksanakan adalah persiapan finansial. Kesiapan finansial adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melanjutkan atau melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus dituntut untuk kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarganya. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis. Akan tetapi, penting bagi calon suami maupun istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras,
sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarga dapat terjamin. Selain 3 persiapan yang telah saya sebutkan tadi, perlu kita perhatikan hal yang lain, yaitu masalah yang mungkin timbul dalam persiapan pernikahan. Menurut Sawitri tahun 2005, konflik-konflik yang muncul pada pernikahan dapat ditelusuri dari harapan-harapan kedua pasangan tentang apa pernikahan dan apa yang seharusnya tidak terjadi pada pernikahan tersebut. Pada umumnya, pasangan pernikahan tidak mengungkapkan harapan-harapannya secara terbuka untuk mengidealkan setiap harapan-harapannya tentang pernikahan. Konflik dalam pernikahan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik dalam ruang lingkup yang besar maupun yang kecil. Konflik dapat terjadi tanpa mengenal lama atau barunya usia pernikahan. Banyak sekali pemicu konflik dalam pernikahan, di antaranya adalah permasalahan emosi, sosial, ataupun ekonomi. Pelayanan bimbingan dan konseling yang bisa membantu calon pengantin dalam persiapan pernikahan adalah konseling pranikah. Konseling pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor yang profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Tujuan dari konseling pranikah ialah untuk meningkatkan hubungan sebelum pernikahan, sehingga dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan yang stabil dan memuaskan. Konseling pranikah akan membekali pasangan dengan keadaan dan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah menikah, dan informasi serta sumber daya untuk secara efektif mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut, hingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat ketidakbahagiaan dalam pernikahan atau perceraian. Konseling pranikah bermanfaat untuk menjembatani harapan-harapan yang dimiliki oleh pasangan terhadap pasangannya, dan pernikahan yang mereka inginkan yang belum sempat atau belum bisa dibicarakan sebelumnya dapat dibantu oleh tenaga profesional psikolog atau konselor pernikahan. Baiklah, itulah informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.